Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawala. Kali ini kita akan membahas tentang pola kerja dari dua makhluk Allah yang berjenis serangga, yaitu semut dengan lebah. Terkait dengan semut, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentangnya, yaitu pada kisah saat Raja Sulaiman melintasi tempat berkumpulnya semut, atau bisa kita sebut lembah semut, bersama tentaranya, dan beliau mendengar ucapan semut, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut sekalian, ini kata ratunya, masuklah kalian ke lubang masing-masing karena Sulaiman akan berlalu dengan tentaranya. Bisa jadi dia menginjak kalian dan dan mereka tidak menyadari kalau kalian terinjak. Sementara tentang lebah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka anittakhizi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rushun. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan dari bangunan-bangunan yang manusia bangun. Yang ingin kita tarik di sini adalah pola kerja. Kalau kita perhatikan pola kerja semut adalah serangga yang tergolong sangat rajin. Hampir setiap saat mereka bekerja, dan mereka bekerja bergotong royong, sehingga pekerjaan yang berat dapat menjadi selesai, dapat menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Adik boleh perhatikan, tidak ada semut yang ketika temannya bekerja dia santai-santai, semuanya ikut kerja, ya. Dan nanti mereka akan bekerja terus sampai musim hujan tiba, dan pada saat musim hujan tiba, makanan yang mereka simpan itu sudah cukup banyak dan cukup untuk memenuhi hajat mereka di musim hujan. Dengan demikian kita bisa ambil pelajaran dari semut ini bahwa mempersiapkan masa-masa sulit pada saat kita senang. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mengetahui bahwa akan terjadi kemarau yang panjang yang didahului dengan panen yang bagus, sehingga pada saat terjadi panen di Mesir, maka Nabi Yusuf mengumpulkan makanan persediaan itu agar cukup untuk 7 tahun yang akan datang berikutnya lagi, ya. Nah, semut telah mengajari kita bagaimana cara berhemat, bagaimana tidak tidak membiarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa sesuatu yang berguna. Tetapi yang perlu jadi catatan bahwa semut mengumpulkan apa adanya. Kalau yang dikumpulkan adalah bangkai burung, maka bangkai burung itu tetap saja sebagai bangkai burung. Kalau yang dikumpulkan itu bangkai belalang, maka tetap saja dia bangkai belalang. Dia tidak memprosesnya menjadi benda lain. Itu. Sementara ketika kita bicara dan mengamati tentang kehidupan lebah lebih produktif daripada semut. Lebah itu terdiri dari 3 unsur, 3 golongan. Golongan pertama disebut golongan yang pertama disebut golongan ratu, yaitu hanya 1 ekor saja yang paling besar itu. Dialah yang akan bertelur nanti. Kemudian lebah pejantan. Pejantan ini yang menjaga sarang. Dan kemudian lebah pekerja. Lebah pekerja ini adalah lebah betina yang bertugas untuk mencari sari makanan, kemudian dia memproduksinya. Bermil-mil mereka terbang setelah mengisap bunga, ya. Mereka mengisap bunga yang baik itu, dan mereka terbang. Saat dia terbang, diproseslah apa yang dia makan itu di dalam perutnya secara alami dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi madu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti itu
Yang patut kita catat adalah bahwa lebah adalah makhluk yang rajin bekerja, adalah makhluk pekerja, tetapi dia memproduksi juga, bukan sekedar mengumpulkan seperti semut, tapi juga memproduksi apa yang telah diambilnya, bahan mentah yang telah diambilnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, menjadi madu, ya, menjadi hal yang jauh lebih bermanfaat dari sebelumnya. Nah, kalau demikian, maka dalam hal bekerja tentu nahal atau lebah lebih di atas semut yang tidak sekedar mengumpulkan dan menjaganya, tapi mengumpulkan, menjaga dan memproduksinya menjadi lebih berguna bagi kehidupan. Nah, dalam hal ini kita menghadirkan pola kerja nahal ini dengan cara berpikir kreatif untuk merubah sesuatu yang tidak begitu berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga, sebagaimana bunga dirubah menjadi madu dan memberikan manfaat yang begitu besar bagi lebah itu sendiri dan bagi kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini tugas untuk adik adalah mencari apa yang bisa dibuat, ya, dari bahan baku yang tidak begitu berharga atau berharga tapi tidak begitu tinggi nilai jualnya untuk dijadikan sesuatu yang lebih bernilai ekonomis. Nah, kalau kita itu PR-nya, ya, itu tugasnya. Kalau kita merujuk atau melihat kepada negara-negara di dunia ini, saat ini negara terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, negara terbelakang, seperti banyak di negara Afrika yang makannya sulit, banyak kekurangan gizi, dan negara-negara perang lainnya. Yang kedua, negara berkembang adalah negara yang sudah melampaui ketertinggalannya tapi belum hebat, ya, baru beranjak, baru menuju, ya, seperti Indonesia, Malaysia, apalagi, ya, negara-negara ASEAN yang lainnya, Thailand, dia sudah mapan tapi belum begitu kokoh. Dan yang ketiga adalah negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Saudi Arabia, Iran, ya, dan negara-negara lain yang juga masuk ke dalam kategori negara negara maju. Mereka ini beda pola kerjanya dengan negara-negara yang tertinggal atau yang sedang berkembang. Yang tertinggal itu, ya, mereka makanannya saja kurang cukup, apalagi mau memproduksi sesuatu yang lebih berharga. Mereka tidak punya ilmunya, sumber daya manusianya tidak cukup, mungkin sumber daya alamnya juga tidak mendukung. Nah, untuk Indonesia sebenarnya sumber alamnya sangat mendukung. Maka sangat mengherankan sekali kalau di Indonesia itu kekurangan garam umpamanya. Padahal negara Indonesia ini adalah negara maritim, banyak sekali air garamnya. Bagaimana mungkin Indonesia bisa kekurangan garam impor dari luar? Kalau beras atau padi, bagaimana masuk akalnya Indonesia harus impor dari Thailand? Padahal negara kita ini adalah negara yang cocok untuk pertanian. Ya begitu, ya. Jadi sumber daya alam kita sebenarnya sangat mapan, tetapi karena barangkali pola kerjanya masih mirip semut, maka mengumpulkan adalah yang paling sering kita lihat, bukan memproduksi seperti Jepang dan negara-negara maju yang lainnya. Walaupun sumber daya alam mereka sebenarnya tidak mendukung untuk bisa menjadi negara maju, tapi dengan sumber daya manusia yang begitu cerdas, punya semangat yang tinggi, atau kerja yang tinggi juga, maka mereka bisa memasukkan bahan baku dari negara-negara berkembang, kemudian memproduksi dan kemudian dijual lagi ke negara-negara berkembang, dan negara berkembang ini adalah pasar mereka. Kira-kira mereka ini kalau kita bandingkan dengan dua pola kerja serangga tadi, maka negara berkembang ini seperti semut yang hanya mengumpulkan saja, sementara negara maju ini adalah seperti lebah yang begitu selesai mengumpulkan mereka memproduksi. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.